Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martana Diva Fajriani dengan NIM 2201010700405. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah Business Intelligence. Yang pertama, di sini saya akan membahas paper dari komputasi. Yang pertama yaitu ada latar belakang paper implementasi Business Intelligence pada data pendapatan studi kasus PT Pos Indonesia menekankan pentingnya sistem Business Intelligence atau BI untuk mengubah data operasional menjadi informasi yang berarti guna membantu manajer dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode ETL dan juga OLAP untuk mengatasi permasalahan ketidakteraturan data pendapatan di PT Pos Indonesia, sehingga data dapat disajikan secara terstruktur dan informatif, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data yang real. Selanjutnya, permasalahannya dibagi jadi dua, yaitu ada permasalahan umum dan juga permasalahan khusus. Permasalahan umumnya yang pertama yaitu ada pengelolaan data yang tidak efisien. Data seringkali tersebar di berbagai sumber dan tidak terintegrasi satu sama lain. Lalu yang kedua, kurangnya aksesibilitas data. Manajer dan pengambil keputusan seringkali kesulitan untuk mengakses data karena kurangnya aksesibilitas ke data yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, ada kualitas data yang buruk. Nah, data yang tidak terstruktur atau tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis. Lalu untuk permasalahan khususnya, yang pertama ada data pendapatan yang tidak terorganisir. Nah, data pendapatan yang ada saat ini sulit untuk dianalisis dan diinterpretasikan oleh manajer. Yang kedua, keterbatasan dalam analisis data. Manajer mungkin tidak dapat melakukan analisis mendalam terhadap data pendapatan. Lalu yang ketiga, kebutuhan untuk dashboard yang informatif. Terdapat kebutuhan untuk menciptakan dashboard yang dapat menyajikan data pendapatan secara visual dan juga interaktif. Nah, selanjutnya, ya ini tujuan atau outcome. Di sini ada dua, yaitu ada ETL, Extract Transform Load, dan juga ada OLAP, Online Analytical Processing. Nah, dengan menerapkan metode ETL, data pendapatan yang tidak teratur diambil, diproses, dan juga disimpan secara terstruktur untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data. Sedangkan OLAP memungkinkan analisis mendalam dan juga kompleks. Nah, hasilnya adalah pembuatan dashboard informatif yang mempermudah manajer dalam membaca data dan membuat keputusan strategi serta integrasi data yang lebih baik untuk memudahkan analisis dan juga pelaporan. Lalu, selanjutnya ada state of the art. Yang pertama ada ETL atau Extract, Transform, Load. ETL adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, membersihkan dan juga mengubah data tersebut, kemudian memuatnya ke dalam warehouse atau gudang. Proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada ekstrak. Ekstrak itu adalah proses untuk mengambil data dari sumber yang berbeda.
Lalu yang kedua ada transform, yaitu proses untuk mengubah data ke dalam format yang sesuai dan juga memastikan kualitas datanya baik. Lalu ada proses yang terakhir, yaitu ada load atau proses memasukkan data yang telah diproses ke dalam sistem penyimpanan yang terstruktur. Nah, keunggulan ETL ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data yang tidak terstruktur dan mengintegrasikannya menjadi satu sumber informasi yang dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, yang kedua ada OLAP, Online Analytical Processing. OLAP adalah metode yang digunakan untuk analisis data multidimensi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan query dan analisis yang kompleks dengan cepat. OLAP mendukung berbagai operasi analitis seperti drill down, roll up, slicing, dan dicing. Dengan OLAP, manajer dapat mengeksplorasi data dari berbagai perspektif dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kinerja bisnis. Nah, ini sangat berguna untuk menganalisis tren dan juga pengambilan keputusan strategis. Nah, keunggulan dari dua metode tadi yaitu yang pertama ada ETL atau Extract Transform Load, yaitu keunggulannya yang pertama integrasi data, lalu peningkatan kualitas data, dan juga fleksibilitas. Untuk keunggulan metode OLAP atau Online Analytical Processing, yaitu yang pertama ada analisis multidimensi, respon cepat terhadap query, dan juga yang terakhir ada visualisasi data. Selanjutnya, untuk algoritma dari proses ETL atau Extract Transform Load, yang pertama kita mulai dari start, lalu mengidentifikasi dan mengambil data dari sumber yang ditentukan, lalu menyimpan data mentah dalam staging area. Yang keempat, membersihkan dan juga menstandarisasi data, lalu melakukan agregasi yang diperlukan. Yang kelima, ada menyimpan data yang telah ditransformasi ke dalam data warehouse. Yang keenam, memindahkan data ke data warehouse dan memastikan data tersebut terstruktur dengan baik. Itu adalah proses ETL, Extract Transform Load. Yang kedua, ada proses algoritma dari OLAP atau Online Analytical Processing. Yang pertama, dimulai dari start. Lalu yang kedua, mengambil data dari data warehouse. Yang ketiga, menyiapkan dimensi dan fakta untuk analisis. Yang keempat, melakukan operasi analisis OLAP seperti roll up, drill down, slicing, dan dicing. Yang kelima, membuat dan menampilkan visualisasi data menggunakan alat seperti Power BI. Dan yang terakhir yang keenam itu adalah algoritma dalam proses OLAP. Nah, berikut adalah hasil dari implementasi. Dashboard gambar di sebelah kanan yang tertera itu adalah dashboard dari hasil implementasinya. Di situ dijelaskan ada data pendapatan PT Pos Indonesia KCP Sorang. Di situ ada data tabel yang menampilkan 11 data dari nama cabang Bojong Soang. Nah, di bawahnya itu ada total dan juga nama cabang. Dan di bawahnya lagi ada grafik untuk total by tahun dan nama cabang. Nah, dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan juga mudah dipahami tentang fluktuasi pendapatan
Eee, Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang fluktuasi pendapatan selama periode tertentu, yaitu ada grafik pendapatan bulanan untuk menampilkan tren pendapatan bulanan selama 5 tahun terakhir. Grafik ini membantu manajer untuk melihat pola musiman dan fluktuasi pendapatan. Lalu ada tabel pendapatan per cabang, itu menyajikan data pendapatan yang terperinci berdasarkan cabang. Nah, tabel ini memungkinkan manajer untuk membandingkan kinerja antar cabang. Jadi, dashboard ini akan membantu manajer untuk mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat. Selanjutnya, hasil analisa datanya. Nah, hasil analisa data menunjukkan bahwa implementasi metode ETL dan OLAP berhasil meningkatkan kualitas data, kecepatan akses, kemudahan penggunaan, dan dampak pada pengambilan keputusan. Parameter-parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas sistem yang dibangun, yang pada akhirnya mendukung tujuan bisnis intelijen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang tepat dapat memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan dan juga analisis data. Selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Kesimpulannya, penerapan metode ETL dan juga OLAP dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan data dan pengambilan keputusan di perusahaan. Metode ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas data, tetapi juga memperkuat kemampuan analisis dan dukungan manajerial yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan dan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, ide untuk mengembangkan paper tersebut adalah mengintegrasikan dengan machine learning. Nah, salah satu pengembangan yang dapat dilakukan yaitu mengintegrasi metode ETL dan OLAP dengan teknik machine learning. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin, perusahaan dapat melakukan analisis prediktif terhadap data yang telah diolah. Misalnya, prediksi dapat dibangun untuk meramalkan pendapatan di masa depan berdasarkan tren histori, lalu akan memberikan wawasan yang lebih dalam dan membantu manajer dalam merumuskan strategi yang lebih proaktif. Nah, dengan dikembangkannya dan diterapkannya ide integrasi dengan machine learning, perusahaan dapat lebih memanfaatkan metode ETL dan OLAP untuk meningkatkan analisis data dan mengambil keputusan. Integrasi dengan teknologi baru dan penerapan di berbagai sektor akan memperluas cakupan dan dampak positif dari dua metode tersebut, serta membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital ini. Itu adalah ide pengembangan yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan paper tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.